Ratusan ibu-ibu ini berdesakan di kantor pos di Jalan Bagindo Ajiscan, Kota Padang dan berebut nomor antrian yang digunakan dalam pengambilan BLT BBM sebesar Rp600.000 yang dibagikan dalam 2 tahap. Dengan membawa kartu keluarga dan KTP asli, para ibu ini rela menunggu hingga berjam-jam demi BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya untuk keperluan rumah tangga lah, misalnya kebeli beras, gitu minyak, karena semua kan sehari-hari lah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pemandangan antre seperti inilah yang terjadi setiap harinya saat warga hendak mencairkan BLT subsidi kenaikan BBM. Lebih dari 600 warga sudah sejak pukul 6 pagi antre menunggu pencairan dana BLT sebagai subsidi kenaikan BBM dan bantuan sosial lainnya dengan total Rp500.000. Kelurahan Ciberem menjadi wilayah terbanyak penerima BLT subsidi kenaikan BBM dari 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi dengan total 3.201 warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengguna Madiun yang dituduh sebagai Bjorka dijadikan tersangka karena dianggap membantu hacker Bjorka namun tidak ditahan. Berkas Verdi Sambo dan tersangka lainnya telah dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Jika lengkap maka menuju persidangan. Bocah berusia 12 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara diperkosa bertahun-tahun dan terjangkit HIV. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Fazilah Kairunisa. Kita awali iNews Sore dari informasi mengenai toko mebel sekaligus gudang di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik dan karyawan toko sedang menunaikan sholat Jumat. Kobaran api dengan cepat melalap sebuah toko sekaligus gudang mebel di Jalan Pahlawan Revolusi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat siang. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Adapun penyebab kebakaran juga akibat korsleting listrik. Dan untuk memudahkan proses pemadaman, ruas jalan sempat ditutup sementara. Warga setempat berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menyaksikan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, kini polisi masih bekerja menyelidiki kebakaran. Tadi api mulai menyala itu sekitar jam 1:30 ya, saat sholat Jumat. Toko dalam kondisi tutup, jadi sudah penghuni atau karyawan semuanya sedang sholat Jumat. Kembali dari sholat Jumat, api sudah menyala di dalam bangunan. Ya, untuk diduga sementara adalah korsleting listrik. Dua kelompok remaja terlibat saling serang di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pertikaian tersebut dipicu saling ejek antar dua kelompok. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dua kelompok remaja antara pemuda Gudang Arang dengan Kampung Salam terlibat tawuran di kawasan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan Belawan, Sumatera Utara. Aksi saling serang terjadi usai dua kelompok remaja ini saling ejek yang kemudian diwarnai lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Tawuran terhenti setelah petugas dari Satuan Sabara Kepolisian Belawan tiba untuk membubarkan pertikaian dua kelompok yang telah meresahkan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun tawuran kelompok remaja mengakibatkan rumah warga menjadi sasaran aksi saling serang. Oh,
Kampung Salam sama Gudang Arang katanya. Gudang Arang ya. Jadi rumah Bapak dilemparin gitu ya? Kena sasaran lah. Kan Sasaran. di muka ini. Di muka ini kan bukan rumah kiri saya, rumah kiri kanan kan. Sedangkan ini aja pecahnya. Hampir airnya orang ini. Akibat kejadian tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan terus melakukan patroli untuk mencegah aksi tawuran dua kelompok kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua dari penyidik Polri. Sementara itu, untuk perkara obstruction of justice, Kejaksaan Agung telah menerima 7 berkas perkara. Tim khusus Polri telah mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Kejaksaan Agung. Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Ya. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas P19 dari jaksa ke penyidik Polri. Selanjutnya, penyidik menunggu jaksa penuntut umum untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk yang dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, sidang banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Ferdi Sambo akan digelar pekan depan. Sidang banding ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai biorka ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan biorka dan diduga ikut membantu biorka membobol data yang tersebar di internet. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai sosok di balik biorka, dipulangkan ke rumahnya Jumat pagi. Keluarga menyambut lega dan gembira kepulangan Agung. Kemudian, dalam konferensi pers Jumat siang, Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan biorka. Mengamankan, ya, tersangka inisial MAH, ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok biorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Biorkanism. Ya. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Biorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022, dalam tanda petik, Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022, dalam tanda petik, The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022, dalam tanda petik, to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya, polisi menangkap Agung berusia 21 tahun di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Agung awalnya diperiksa sebagai saksi karena diduga sebagai sosok di balik hacker biorka. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kita langsung menuju ke rumah pria yang sempat diduga adalah hacker Bjorka bersama rekan kami Arif Wahyu Effendi di Madiun, Jawa Timur. Selamat sore Arif, bagaimana kondisi rumah MAH saat ini? Apakah MAH masih berada di rumah atau sudah ditahan oleh polisi? Ya, selamat sore Zila dan Safa. Pasca dipulangannya MAH siang pagi tadi sekitar pukul 19.30, kami hanya sempat bertemu dengan orang tua MAH prihatin dan belum bertemu dengan MAH. Apakah MAH masih berada di dalam rumah ataukah MAH sudah keluar dari rumah? Karena informasi yang beredar di kalangan awak media, tadi sempat mendapatkan telepon dari kepolisian, pihak keluarga, agar MAH mengambil telepon miliknya di kantor polisi. Pantauan kami di sini saat ini baru saja pintu rumah dibuka setelah seharian tertutup. Apakah yang di dalam itu MAH atau hanya keluarga? Mari coba kita lihat ke dalam bersama. Ya, Arif. Ya, setelah kita lihat di dalam, tidak terlihat adanya MAH. Halo? Ya, Arif, di rumah MAH ini ramai sekali. Aktivitas apa yang sedang dilakukan? Dapat Anda tunjukkan dan ceritakan apa yang terjadi di dalam rumah MAH ini? Ya, ini kami berusaha mendekat di dalam rumah MAH. Seperti yang kami sampaikan tadi, sejak informasi dipulangkannya MAH ke rumah, belum satupun awak media yang berhasil bertemu dengan MAH. Teman-teman awak media berusaha mengkonfirmasi di mana keberadaan MAH, terlebih ketika rumah tadi dibuka oleh keluarga MAH. Dan ternyata ketika kita tadi coba masuk ke dalam, kami tidak melihat keberadaan MAH, dan kami hanya melihat Pak Jumanto, orang tua MAH dan Ibu Prihatin yang berada di dalam rumah. Apakah MAH sendiri telah meninggalkan rumah ini atau masih dalam? Kami belum mendapatkan konfirmasi resmi. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, beredar informasi dari sumber yang sangat terpercaya bahwa keluarga mendapatkan telepon agar MAH mengambil telepon miliknya di kantor polisi. Namun tidak terlihat MAH keluar lewat pintu depan. Apakah mereka MAH keluar lewat pintu belakang? Ini yang belum terkonfirmasi. Apalagi pasca ditetapkannya MAH menjadi tersangka oleh juru bicara Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ade Suryana siang tadi. Silakan. Arif, lalu apa respon keluarga dengan penetapan tersangka MH ini? Hingga saat ini belum diketahui respon seperti apa. Apakah keluarga telah mengetahui hal ini ataukah belum? Itu masih terjadi dialog awal antara konfirmasi awal antara sejumlah awak media dengan orang tua MH di dalam rumah, dan mereka belum menyebutkan banyak hal tentang status MH sendiri, atau bahkan mungkin belum mengetahui bahwa MH telah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Arif Wahyu Effendi langsung dari Madiun, Jawa Timur. Ya pemirsa, pemerintah terkesan kalang kabut saat menghadapi ulah peretas Bjorka yang meretas sejumlah data pemerintah. Pemerintah terkesan kalang kabut saat menghadapi ulah peretas dengan akun Bjorka. Terlebih saat Bjorka mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data perusahaan BUMN, data presiden, serta data sejumlah pejabat di Indonesia. Pemerintah yang telah membentuk tim khusus ini bekerja dengan cepat dan mengamankan 2 remaja di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun, Jawa Timur. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltecyber V2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal.
Meski mengklaim data integritas Bjorka tidak ada yang berbahaya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka, namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo. Bjorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana. Di akhir unggahannya, Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Bocah berusia 12 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara diperkosa bertahun-tahun dan terjangkit HIV. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.